Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Akbar, guru SD Negeri 9 Mambue, wali kelas 4A. Di tengah COVID-19 ini, guru harus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, di mana pembelajaran harus tersampaikan kepada anak didik walau tidak datang ke sekolah, di mana dapat menggunakan daring, luring, maupun kombinasi. Di mana daring, pembelajaran dalam jaringan, yaitu dapat menggunakan video conference, LMX, ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Namun harus menyesuaikan kondisi lingkungan, siswa, dan kebutuhan. Kemudian luring, di mana guru dapat membuat e-book, LKS, ataupun orang tua datang ke sekolah untuk mengambil paket, kemudian dikerjakan oleh siswa. Kemudian, guru dapat membuat pembelajaran yaitu kombinasi. Nah, begitupun dengan guru-guru yang ada di SDN 79 Mambue. Kami memilih pembelajaran daring, luring, ataupun kombinasi. Nah, inovasi yang saya lakukan di tengah COVID-19 ini yaitu memilih pembelajaran secara kombinasi, menggabungkan pembelajaran daring dengan luring, yaitu menggunakan metode pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi YouTube dan menggabungkan dengan grup WA. Nah, biasanya video pembelajaran saya itu berisikan materi-materi pembelajaran sesuai KD, tema, maupun subtema yang sedang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian ada umpan balik, respon balik, tanya jawab kalau misalkan tidak dipahami. Tetapi video yang saya gunakan yaitu menggunakan bahasa sesederhana mungkin sehingga anak-anak dapat mudah mengerti apa yang ingin saya sampaikan atau pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian di akhir video ada latihan atau tugas adik-adik yang harus dikerjakan. Setelah mengerjakan, adik-adik biasanya mengirimkan secara langsung kepada saya. Nah, begini bentuk video yang selalu saya buat, kemudian mengupload ke YouTube saya dan membagikan ke grup kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, di sini ada 3 kain dengan motif yang berbeda. Kalau diperhatikan, dalam kain ini ada segi banyak kan? Nah, kali ini kita akan mempelajari segi banyak. Segi banyak dibedakan menjadi 2. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ayo kita bahas. Nah, segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Perhatikan gambar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sisi A, B, C, dan D sama besarnya. Sudutnya pun sama. Nah, sekarang coba lihat ini. Antara sisi A, B, C sama kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan segi banyak beraturan. Nah, sedangkan yang dimaksud segi banyak tidak beraturan yaitu mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Perhatikan gambar. Nah, dapat kita lihat bahwa sisi A, B, C, dan D tidak sama besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan segi banyak tidak beraturan. Oke, di sini saya akan kasih contoh lagi. Nah, perhatikan gambar. Di sini dapat kita lihat juga bahwa sisi A, B, C tidak sama besarnya. Nah, sudutnya pun tidak sama. Nah, tugasnya adik-adik silakan ditulis di buku tematiknya. Di sini ada beberapa bangun datar. Nah, silakan adik-adik cari yang mana yang termasuk segi banyak beraturan. Nah, setelah membuat video pembelajarannya, biasanya saya langsung menguploadnya ke akun YouTube saya. Nah, ini dia video-video pembelajaran yang pernah saya buat selama PJJ. Nah, upload video itu biasanya saya lakukan sebelum tidur. Jadi paginya itu
Link video YouTube saya bisa saya langsung kirimkan ke grup kelas saya. Saya buat seperti ini supaya mempermudah adik-adik dalam memahami pembelajaran. Menggunakan bahasa saya dan menyesuaikan kondisi adik-adik. Nah, rutinitas saya di pagi hari mengirimkan video pembelajaran berupa link YouTube yang telah saya buat sebelumnya, kemudian dikirim ke grup kelas. Nah, setelah mengirim, adik-adik akan merespon, akan mengirimkan foto pembelajarannya di rumah masing-masing sebagai absensi pada hari itu. Nah, dalam video pembelajaran ada latihan atau tugas di hari itu. Nah, tugas yang telah dikerjakan akan dikirim ke saya. Nah, kemudian di malam hari saya akan memeriksa tugas mereka masing-masing. Seperti ini. Ini saya lakukan setiap pembelajaran. Nah, ini dia. Setelah memeriksa, biasanya saya langsung mengisi absensi dan rekapan nilainya. Tidak dapat dipungkiri, dalam pembelajaran daring akan ada kendala-kendala yang dijumpai oleh adik-adik di rumah. Biasanya tidak ada HP, tidak ada kuota, bahkan tidak ada yang membimbing. Nah, semua itu saya atasi dengan cara luring, membuat kelompok yang memiliki kendala-kendala dalam pembelajaran, kemudian datang ke rumah saya dan saya bimbing langsung dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ke rumah saya. Itu semua saya lakukan. Nah, begini kondisi saya saat luring di rumah. Rumah saya tidak jauh dari sekolah. Adik-adik pun asli orang Mambue. Nah, itulah inovasi yang saya lakukan selama pembelajaran PJJ di tengah COVID-19. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan dapat merubah generasi menjadi lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.